Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Siang. Oke, perkenalkan nama saya Fenia Rensabane, stambuk A221 18095. Saya mahasiswa pendidikan biologi Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai sistem pernafasan pada manusia. Namun sebelum kita memulai pelajaran atau materi kita pada saat ini, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, di sini Ibu akan mengabsen satu-satu nama kalian. Yang pertama, Rilka Yustike Tandiongan. Hadir. Vika Towesu. Hadir, Bu. Cahaya Pajalo. Hadir. Jadi semua hadir ya. Di sini ada gambar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Sebelum kita masuk materi, ya, Ibu akan menjelaskan apa saja kompetensi dasar yang akan kita capai dalam materi sistem pernafasan manusia. Di buku kalian itu di LKS sudah ada kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama kita akan menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan manusia serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan pada manusia. Kemudian indikator kompetensi dasar kedua yaitu menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan. Ya, langsung saja. Apa yang dimaksud dengan sistem pernafasan? Jadi sistem pernafasan itu adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh manusia. Pertukaran gas apa yang terjadi dalam tubuh manusia? Yaitu pertukaran gas O2 dan CO2, yaitu kita menghirup oksigen dan akan mengeluarkan karbon dioksida. Ya. Kemudian ada organ sistem pernafasan pada manusia. Apa saja organ sistem pernafasan pada manusia itu? Yaitu kalian bisa lihat pada gambar yang ada di dinding ini. Di sini ada 7 sistem pernafasan pada manusia, organ sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama di bagian A itu ada hidung, di bagian B itu ada faring, bagian C ada laring, bagian D ada trakea, bagian E ada bronkus, dan bagian F ada paru-paru, serta terakhir bagian G ini yaitu diafragma. Jadi lihat, perhatikan gambar di sini. Gambar A itu menunjukkan hidung. Hidung adalah proses awal dari sistem pernafasan pada manusia. Mengapa dikatakan hidung ini merupakan proses awal pernafasan? Karena pertama-tama udara atau oksigen itu akan masuk melalui hidung, dan hidung ini dia berfungsi sebagai panca indera atau pembau. Jadi dari hidung ini dia akan masuk menuju ke faring, di mana faring itu adalah pangkal rongga mulut. Jadi ini faring, perhatikan gambarnya, dia ada pangkal rongga mulut. Terus faring ini berada di belakang rongga hidung dan mulut. Jadi dia berada di belakang rongga hidung dan mulut. Kemudian faring ini berfungsi ketika kita menelan makanan, dia akan menutup. Jadi ketika kita menelan makanan, ada katup yang menutup di faring ini, sehingga pada saat kita makan, kalian perhatikan kalau saat kita makan itu tidak akan masuk ke hidung atau sistem pernafasan, tapi akan masuk ke sistem pencernaan manusia. Kemudian selanjutnya ada laring. Laring ini adalah pangkal tenggorokan. Laring ini juga sama fungsinya dengan faring. Dia ini ada katup yang berfungsi ketika kita menelan makanan, dia akan menutup sistem pernafasan, sehingga makanan yang masuk itu tidak akan masuk ke sistem pernafasan tapi ke sistem pencernaan. Dan katup yang di laring ini namanya katup epiglotis. Lanjut ke trakea. Ada trakea yaitu batang tenggorokan. Ini trakea, lihat gambarnya di bagian D, ini batang tenggorokan. Di mana batang tenggorokan ini trakea mengandung lendir dan silia. Silia itu adalah bulu-bulu halus yang dimana berfungsi untuk menyaring udara yang masuk bersama menyaring bakteri yang masuk dan bersama dengan udara. Jadi dia ini berfungsi untuk menyaring bakteri. Ketika kita menghirup oksigen, ada bakteri, dia akan menyaring bakteri itu sehingga tidak masuk ke paru-paru. Kemudian faring, laring, dan trakea ini merupakan dari 3 cabang dari pangkal tenggorokan. Kemudian yang bagian E ini ada bronkus. Bronkus ini
dia berfungsi sebagai saluran utama menuju alveolus. Jadi alveolus itu ada di bagian sini yang dekat paru-paru penghubung. Kemudian bronkus ini memiliki sepasang cabang. Jadi bronkus ini memiliki sepasang cabang. Ini namanya bronkus. Ada cabang sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Jadi ini adalah ketika udara masuk dari hidung ke faring, ke laring, terus dia ke trakea, dia akan masuk ke bronkus, dan di bronkus ini akan terbagi udara masuk ke paru-paru sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Kemudian terakhir ada paru-paru. Nah, paru-paru ini merupakan alat pernapasan paling utama. Kenapa paru-paru dikatakan alat pernapasan paling utama? Karena di dalam paru-paru inilah terjadi pertukaran gas karbon dioksida dan CO2. Jadi di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran gas yang kita hirup, oksigen yang kita hirup akan masuk ke paru-paru dan akan terjadi pertukaran gas. Dari paru-paru itu akan keluar karbon dioksida ketika kita menghirup udara. Kemudian terakhir itu ada diafragma. Diafragma ini yaitu merupakan jaringan otot pada organ paru-paru. Mengapa dia dikatakan jaringan otot pada organ paru-paru? Karena diafragma ini ketika kita menghirup udara, paru-paru itu akan membesar. Ketika kita menghembuskan udara, dia akan mengempis. Jadi coba kalian menghirup udara, maka ini akan membesar, dan itu supaya gunanya untuk menampung udara yang masuk. Dan ketika kita menghembuskan, dia akan mengempis. Ya, seperti itu. Inilah organ-organ pernafasan dari sistem pernafasan pada manusia. Jadi organnya itu ada 7. Kemudian ada proses pernafasan juga. Di LKS-nya kalian itu ada proses pernafasan, yaitu ada 3 proses pernafasan, yaitu ada bernafas atau ventilisasi paru-paru, kemudian ada respirasi eksternal dan juga respirasi internal. Kemudian kita lanjut ke gangguan sistem pernafasan pada manusia. Tentunya sistem pernafasan pada manusia juga ini memiliki gangguan atau penyakit. Jadi di sistem pernafasan pada manusia ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan sistem pernafasan. Ya, ada 3 faktor, yaitu pertama faktor fisik, kedua itu faktor penyakit, dan ketiga itu ada faktor lingkungan. Jadi faktor fisik itu biasanya rentan terjadi pada anak bayi yang baru lahir prematur, di mana biasa anak bayi yang lahir prematur itu sistem pernafasannya itu kurang baik. Jadi dia harus membutuh alat bantu atau oksigen yang biasa dalam bentuk tabung yang di rumah sakit itu biasa digunakan oleh bayi yang lahir prematur karena sistem pernafasannya itu belum baik. Kemudian ada faktor penyakit. Faktor penyakit itu yang sering kita terjadi yaitu influenza, flu yang kita alami. Kemudian ada asma, ada bronkitis, ada kanker paru-paru juga. Jadi itu faktor dari beberapa faktor penyakit yang menyebabkan sistem pernafasan kita ini terganggu. Kemudian terakhir itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu yaitu asap rokok, asap kendaraan, asap pabrik, dan debu yang ada di sekitar lingkungan kita. Jadi untuk itu faktor yang menyebabkan sistem pernafasan pada manusia. Sekarang juga kita dalam masa pandemi COVID-19. Jadi kita dianjurkan untuk menggunakan masker karena memang sistem pernafasan ini sangat berbahaya. Jika virus atau bakteri masuk, maka itu akan cepat berpengaruh terhadap tubuh kita. Seperti misalnya kita flu itu ketika misalnya dalam satu rumah itu ada yang flu, pasti semuanya itu akan ada juga yang akan kena, karena memang sistem pernafasan ini sangat rentan dengan penyakit. Jadi itulah faktor-faktor fisik, faktor penyakit, dan faktor lingkungan yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan pada manusia. Faktor lingkungan juga yaitu bagaimana kita harus menghindari orang-orang yang merokok, asap kendaraan, debu. Ketika kita keluar, kita harus menggunakan masker. Ya, lanjut ke tidak hanya faktornya, kita juga harus tahu bagaimana upaya kita menjaga kesehatan sistem pernafasan atau organ pernafasannya kita itu bagaimana. Jadi cara kita menjaganya itu yaitu menjaga kesehatan organ pernafasan. Pertama kita harus menjaga kesehatan dari organ pernafasan. Bagaimana cara kita menjaga? Yaitu dengan cara kita makan makanan yang bergizi, terus kemudian kita berolahraga teratur, istirahat yang cukup, dan posisi tidur kita juga harus miring ke kanan dan jangan tempuk. Jadi kalian mengerti itu?
jangan telungkup itu, harus miring ke kanan, tidak boleh begini, kayak bahan begini, ada sih, kayak kepala di bawah begitu, kayak begitu. Jadi nanti kalian mengerti sendiri itu telungkup. Ya, kemudian ada juga menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan. Menghindari zat-zat seperti apa? Yaitu seperti asap rokok, terus mengurangi juga makanan dan minuman yang dingin. Kenapa? Karena sistem pernafasan itu rentan dengan dingin. Jadi ketika sistem pernafasan, ketika kita minum makanan atau minuman yang dingin, maka sistem pernafasan kita akan terganggu. Jadi biasa itu anak-anak beringus itu karena sistem pernafasannya terganggu dari makanan dan minuman yang dingin. Kemudian merawat organ pernafasan. Bagaimana kita merawat organ pernafasan? Yaitu dengan cara membersihkan organ pernafasan seperti hidung ketika kita mandi. Terus kita juga bisa menjaganya melalui cek ke dokter. Kemudian yang terakhir itu menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Ya, ini sangat penting dalam kehidupan kita untuk menjaga lingkungan sekitar seperti kebersihan rumah. Jadi kita harus menyapu rumah, membersihkan rumah setiap harinya supaya apa yang kita hirup itu benar-benar bersih dan terhindar dari debu dan bakteri. Kemudian cara kita juga yaitu selalu memakai masker, apalagi dalam COVID-19 ini kita dianjurkan pemerintah untuk menggunakan masker sehingga debu atau virus COVID-19 itu tidak masuk ke sistem pernafasan pada manusia. Jadi itulah beberapa penjelasan Ibu mengenai sistem pernafasan pada manusia, mulai tadi dari organ-organnya yang terdiri dari 7 bagian, kemudian ada gangguan, ada faktor-faktor, ada faktor fisik, faktor penyakit, faktor lingkungan, dan kemudian tadi bagaimana upaya kita dalam menjaga sistem pernafasan yang ada di tubuh kita ini. Ya, itulah materi yang Ibu bisa sampaikan kepada kalian. Jikalau ada pertanyaan, Ibu persilakan. Tadi dijelaskan ada 3 proses dasar dalam respirasi manusia, yaitu bernapas atau ventilasi paru-paru, respirasi eksternal, respirasi internal. Jelaskan ketiga dasar dalam respirasi manusia. Oh ya, jadi tadi sempat jelaskan mengenai proses pernafasan. Jadi proses pernafasan kita itu ada 3, yaitu ada bernafas atau ventilasi paru-paru, di mana ventilasi paru-paru atau nafas ini merupakan proses menghirup udara atau inhalasi dan menghembuskan udara atau eksalasi yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Kemudian respirasi eksternal merupakan pertukaran gas antara alveolus paru-paru dan kapiler darah yang terjadi di kapiler paru-paru. Sedangkan respirasi internal itu merupakan pertukaran gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dan sel-sel jaringan tubuh. Jadi ini berbeda. Bernafas itu ketika kita menghirup udara inhalasi dan kemudian kita menghembuskan, itu proses bernafas. Kemudian ada juga respirasi atau pernafasan eksternal, di mana ini terjadi pertukaran gas antara alveolus paru-paru dengan kapiler darah. Sedangkan eksternal yaitu proses pernafasan atau pertukaran gas yang terjadi antara darah dan kapiler darah. Dan proses respirasi internal ini terjadi di sel-sel jaringan tubuh. Nah, masih ada lagi pertanyaan? Ya, jikalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akhiri materi ini dengan kesimpulan, yaitu jadi sistem pernafasan pada manusia itu merupakan sistem pernafasan merupakan pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh kita, di mana gas yang terjadi pertukarannya itu yaitu pertukaran gas antara O2 dan CO2. Jadi ketika kita menghirup udara, itu akan masuk melalui bagian-bagian yang Ibu sudah jelaskan tadi. Kemudian dia itu akan terjadi di pertukaran gas di paru-paru. Kemudian ada juga tadi dijelaskan prosesnya. Tadi sudah dijelaskan ada proses bernafas, respirasi internal, respirasi eksternal. Kemudian gangguan yang terjadi pada sistem pernafasan. Ada faktornya tadi, ada faktor fisik, bagaimana itu faktor fisik yang terjadi pada bayi prematur, dan ada contoh lain sebagainya. Kemudian ada faktor penyakit, di mana faktor penyakit ini influenza, asma,
bronkitis, kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini juga disebabkan oleh asap rokok. Jadi orang yang merokok itu pasti paru-parunya akan rusak karena asap itu mengandung bahan kimia yang sangat tinggi, sehingga dia itu akan merusak sistem pernafasan pada manusia. Mungkin belum ketika dia merokok, tapi dalam jangka panjang penyakit itu akan terjadi ketika sudah bertahun-tahun. Kemudian ada juga tadi faktor lingkungan. Bagaimana faktor lingkungan mempengaruhi gangguan sistem pernafasan, yaitu ketika kita tidak membersihkan rumah, yaitu dengan debu-debu yang banyak di rumah, maka itu kita hirup setiap hari itu akan menjadi penumpukan di paru-paru. Jadi itu tidak baik. Kemudian kita juga harus menghindari asap rokok. Jadi jangan ada orang merokok kita di situ, karena perokok aktif, orang yang merokok itu perokok aktif dikatakan. Dan ketika orang kita yang tidak merokok, kita menghirup, itu namanya perokok pasif, di mana kita menghirup asapnya. Asapnya itulah yang berbahaya dalam tubuh kita. Kemudian juga menghindari asap pabrik. Di sini mungkin di daerah Napu belum ada pabrik, tapi mungkin kalau di kota-kota itu sudah ada pabrik. Kemudian asap-asap pabrik itu akan masuk ke udara, dan itu akan mempengaruhi juga apa yang kita hirup setiap harinya di luar. Nah, kemudian tadi sudah ada juga cara-cara bagaimana kita menjaga kesehatan dari sistem pernafasan, yaitu kita harus menjaga pola makan, kita berolahraga, istirahat yang cukup, menghindari orang yang merokok tadi, hindari asap pabrik, selalu menggunakan masker ketika kita keluar, karena apalagi di saat pandemi begini kita diwajibkan untuk menggunakan masker. Kemudian kita juga harus membersihkan organ sistem pernafasan kita, yaitu terutama hidung, karena itu hidung adalah proses awal dari pernafasan kita, yaitu sistem pernafasan, yaitu dimulai dari hidung. Jadi sekian yang Ibu dapat bawakan pada materi kita pada saat ini. Kita akan masuk nanti ke materi kita berikutnya. Ibu harap semua kalian dapat mengerti apa itu sistem pernafasan pada manusia, organ-organnya, kemudian faktor yang menyebabkan, dan juga gangguan serta upaya kita untuk menjaga sistem pernafasan pada manusia. Jadi itu yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, dan jikalau nanti kedepannya kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut pribadi di rumah ya. Inilah yang bisa Ibu sampaikan. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih. Siang.